Hasil survei membuktikan bahwa 99,9% penonton video ini belum subscribe. Yuk langsung saja tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Etan kali, kulon kali, tengah-tengah umai Pak Steven. Ojo lali subscribe antau story 7 supaya uripmu ayem, supaya uripmu adem, supaya uripmu tentrem. Berhati-hatilah jika kamu menemukan uang di jalan. Jangan sampai kamu menjadi tumbal pesugihan jarum emas seperti yang diceritakan oleh Rio Wijaya. Di sini, Rio menceritakan kisah yang dikirim oleh seseorang sahabat di Malang bernama Mas Ato. Adiknya Mas Ato menjadi tumbal pesugihan jarum emas setelah sebelumnya menemukan uang di jalan. Disebutkan bahwa pesugihan jarum emas ini menargetkan tumbal dengan cara sengaja menyimpan uang di jalan. Barang siapa yang menemukan uang itu dan menggunakannya, maka ia terpilih menjadi tumbal. Kisah ini terjadi pada tahun 2005 lalu. Mas Ato memiliki adik bernama Atik. Saat itu adiknya duduk di kelas 6 SD. Baru mau lulus, bapak dan ibunya adalah seorang pedagang. Suatu sore, Mas Ato menemukan adiknya berbeda. Wajahnya ceria, seakan senang seperti mendapat lotre. Kemudian adiknya ditanya oleh Mas Ato, "Kenapa kok hari ini terlihat ceria?" Atik menjelaskan kalau hari ini dia beli jajan banyak. Kemudian Ato heran dan bertanya dari mana dia mendapatkan uang. Atik menjawab bahwa uang yang dibelikan jajan adalah hasil nabung. Mas Ato pun terdiam meski terasa heran, namun tidak memperpanjang masalah tersebut. Keesokan harinya, wajah Atik terlihat seperti ada beban. Namun, Mas Ato tidak tahu beban apa yang dialaminya. Ketika ditanya oleh Mas Ato, Atik pun banyak bengong. Itu membuat Ato bertanya-tanya. Terlebih pada tahun 2005 sedang diteror makanan atau jajanan yang konon katanya mengandung bahan kimia layaknya seperti narkoba. Ataupun kembali mengobrol dengan adiknya. "Kemarin aja cengenges-cengenges, tapi kenapa sekarang kok ngelamun? Ada apa, Ti?" tanyanya. Barulah dari sini Atik menjawab pertanyaan Mas Ato. Atik mengaku tidak tahu kenapa semalam dirinya mimpi didatangi oleh kakek-kakek ramai sekali. Baju compang-camping, ada yang bawa tongkat, ada yang jenggot panjang, ada yang kukunya hitam semua, ungkapnya. "Ngapain kakek-kakek itu?" tanya Mas Ato. "Minta duit, Mas, minta kembaliin duit," katanya. "Hei Cahayu, balikin duitku. Hei hei hei, balikin duitku," cerita Atik kepada Mas Ato. Mimpi itu pun menurut Atik masih terbayang-bayang sampai dirinya terbangun. Mendengar jawaban adiknya itu, Ato berpikir jika Atik mencuri, sehingga ada yang minta dikembalikan. Lalu ia pun menanyakan langsung apakah adiknya itu mencuri. "Ndak, Mas, aku nggak mencuri," jawab Atik tegas. Saat itu barulah Atik menceritakan yang sebenarnya, bahwa ia menemukan uang senilai 50.000 di perempatan jalan pulang ke rumah. Kata Atik, uangnya terlipat dua. Atik melihat ke kiri dan ke kanan, tapi tak ada orang. Makanya Atik pun mengambilnya dan dipakai untuk membeli jajan. "Jangan-jangan ini ada kaitannya, Ti. Kamu mengambil uang sial. Mantas kamu menemukan penampakan," kata Mas Ato. Di malam kedua, Atik kembali mengalami mimpi, tapi berbeda dengan mimpi malam pertama. Di malam kedua, Atik terlihat seperti dicekik. Atik mencoba melepas cekikan tersebut. Hal itu membuat seisi rumah panik karena Atik memegang leher dengan nafas terengah-engah. Ibunya pun meminta tolong kepada Mas Ato untuk menolong Atik. Mereka pun membaca ayat-ayat Al-Quran. Atik hampir meninggal dunia, tapi Allah masih memberikan pertolongan. Namun sebelum Atik sadar, malam itu rumahnya seperti dilangkai kucing melompat dari rumah tetangga dan turun tepat sekali di atas tempat Atik tidur. Atik pun tersadar, lalu menangis dan memeluk ibunya. Atik mengaku lehernya dicekik ular menyerupai manusia. Atik menjelaskan ciri-cirinya, yakni memiliki ekor ular seperti wajahnya manusia dan rambutnya panjang. Pagi hari, Mas Ato berniat mampir ke padepokan silat tempat ia menimba ilmu kebatinan. Tapi rencana itu pun gagal lagi. Karena setibanya di rumah, Mas Ato melihat kondisi adiknya semakin memprihatinkan. Atik seperti keracunan, bola matanya melotot ke atas, badannya pun kejang-kejang. Ia lalu membawa adiknya ke rumah sakit karena bapak dan ibunya sedang berdagang. Di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa apa yang dialami Atik seperti gejala epilepsi, tapi dokter tidak tahu apa penyebabnya. Apalagi dilihat dari riwayat, tidak ada keluarga yang mengidap epilepsi. Keesokan harinya, Ato bertemu guru besarnya, ataupun langsung mengutarakan tujuannya datang ke padepokan. Ia menjelaskan awal kejadian dari A sampai Z, hingga kondisi Atik yang saat ini memprihatinkan. Guru besarnya pun menjelaskan mengenai ciri-ciri uang tumbal pesugihan jarum emas. Pertama, uang itu dalam keadaan terlipat rapi. Kalau tidak dilipat dua, biasanya 3. Kemudian, pecahannya kalau tidak 50.000, biasanya 100.000. Karena biar cepat diambil oleh orang yang menemukannya. Uang itu, menurut guru besar Mas Ato, sebagai media syarat pencari tumbal.
Jarum itu ditusukkan ke uang tersebut sebagai syarat. Jarum itu tidak memakai benang, tapi pakai kekuatan gaib. Ditambah penemuan uang itu di simpang 4. Tapi dengan berat hati, guru besarnya mengungkapkan bahwa adik Mas Ato sudah terkena tumbal ritual pesugihan jarum emas. Mendengar itu, Mas Ato pun meneteskan air mata, karena ia sadar resiko dari seseorang yang sudah ditargetkan jadi tumbal itu. Nasi sudah menjadi bubur. Mas Ato di sini hanya mengetahui penyebab adiknya meninggal. Mas Ato pun mencari tahu apa itu pesugihan jarum emas yang menumbalkan orang yang tidak dikenal. Guru besarnya pun menjelaskan, menurutnya ritual pesugihan jarum emas ini biasanya dilakukan oleh pedagang atau pengusaha. Mereka menyimpan uang di tempat-tempat dengan magis yang tinggi. Nah, di perempatan itu sering terjadi kecelakaan, sering memakan tumbal, karena di sana sudah ditandai dengan titik penyimpan tumbal. Kenapa jarum emas? Karena sebagai syarat, mereka berbulan-bulan bertapa di tempat angker untuk mendapatkan jarum emas. Kalau tidak dengan Nyi Blorong, ia bersekutu dengan Dewi Ular. Tumbalnya ya seumuran dengan adik Mas Ato. Setelah mendengar penjelasan dari guru besar, Mas Ato pun pulang ke rumah, lalu ke rumah sakit. Ketika sampai di rumah sakit, adiknya pun sudah meninggal dunia. Mas Ato sangat kehilangan adiknya yang menjadi tumbal pesugihan jarum emas. Begitulah kisah yang dikirimkan oleh Mas Ato dari salah satu daerah di Malang. Kejadian ini mengajarkan kita agar selalu berhati-hati, apalagi jika menemukan uang di jalan yang notabene bukan milik kita.